keadaan Yesus pada saat itu, kondisi Yesus pada saat itu. Di situasi yang tidak nyaman, di situasi yang begitu menderita, Yesus tetap memilih mengizinkan kuasa Bapa itu mengendalikan hidupnya. Yesus tetap mengizinkan kuasa Bapa itu memimpin hidupnya. Setujukah kita bahwa Yesus adalah teladan bagi setiap kita? Kalau Yesus adalah teladan bagi kita, artinya kita perlu hidup sebagai anak Tuhan seperti apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Mengizinkan kuasa Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Mengizinkan kuasa Roh Kudus itu mengendalikan kita. Mengizinkan kuasa Roh Kudus itu memimpin kita. Yesus berserah kepada Tuhan. Yesus berserah. Dia berserah dengan kuasanya Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Dia berserah dengan kuasanya Tuhan yang memimpin hidupnya. Anda boleh catat ini. Berserah itu bukan berarti menyerah. Berserah bukan berarti menyerah. Melainkan kita menyerahkan segala perkara ke dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya hanya kuasa Tuhan yang memampukan kita membuat dan menyelesaikan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. So, dalam keadaan kehidupan kita yang dalam kehidupan gelombang badai kehidupan, jangan menyerah dengan badai itu, tapi berserahlah kepada Tuhan. Karena hanya di dalam tangan Tuhanlah Dia sanggup mengubah badai itu menjadi tenang. Amin. Kami buat satu lubang kecil di antara kamar satu dengan kamar lainnya. Pahami maksud saya? Tergambar ya? Jadi AC kami taruh di tengah-tengah supaya apa? Tujuannya supaya ketika AC itu kami tekan on, maka suhu ruangan akan berangsur sejuk. Dari sini saya belajar tadi, kuasa Tuhan itu perlu kerja sama kita. Kita perlu bertindak. Kita mau keadaan atau situasi kita berubah. Tapi kalau kitanya sendiri menyerah, nggak berserah kepada Tuhan, nggak mengambil tindakan, nggak mengambil remote AC itu, dan tekan tombol on, maka situasinya nggak akan berubah. Kita hanya perlu mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sisanya biarkan kuasa Tuhan yang mengerjakannya. Bagian kita apa sih? Ambil remote-nya, tekan tombol on. Sisanya biarkan mesin AC itu mendinginkan suhu ruangan kita. Bagian kita apa sih? Ambil waktu kita, masuk ke dalam ruangan kecil, dalam rumah, atau dalam kamarmu, berlutut dan berdoa. Minta pertolongan kepada Tuhan. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Sisanya apa? Biarkan Tuhan yang bekerja atas hidupmu. Banyak saya temukan, atau saya sendiri pernah mengalami hal ini, kita menyerah dengan keadaan. Waktu saya belum mengalami pertobatan, belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Mudah sekali menyerah dengan keadaan. Bahkan menyimpulkan sendiri dan merasa seakan-akan Tuhan itu sudah tidak ada lagi kuasa untuk mengubah keadaan. Padahal kita hanya perlu bangkit dan ambil remote AC. Kita hanya perlu berlutut dan berdoa. Sebagai anak Tuhan kita perlu percaya bahwa kita punya kuasa. Percayai dulu kalau kita perlu punya kuasa. Karena di dalam kita ada satu pribadi yang berkuasa atas hidup kita. Jadi jangan pernah merasa ketika ada badai dalam kehidupan kita, kita merasa Tuhan udah jauh, udah gak ada di dalam. Tuhan selalu berdiam di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Kadang yang membuat kita tidak menyadari keberadaan Tuhan adalah kekhawatiran dan ketakutan kita yang berlebihan. Sehingga apa? Sehingga menutup mata rohani kita. Kita nggak bisa lihat Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita membiarkan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan itu menguasai hidup kita. Saat badai kehidupan melanda kita, kita perlu bangkit, tekan tombol on. Ingat ya, saat badai kehidupan datang, bangkit, jangan diam di tempat. Ambil waktumu yang terbaik bersama Tuhan. Perubahan yang terjadi itu dimulai dari langkah kecil Anda. Anda butuh sesuatu perubahan yang besar terjadi, tapi Anda nggak pernah mulai melangkah dari langkah kecil Anda. Maka perubahan yang besar itu nggak akan pernah berubah. Remote AC itu nggak pernah jauh dari tempat kita. Kita hanya perlu bangkit. Jadi jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai kita.
sehingga kita nggak bisa bangkit dan kita kehilangan tujuan dan akhirnya membuat ketakutan itu yang membuat kita lemah, nggak kuat untuk bangkit. Masih ingat ya dengan khotbah dari Kadensi 2 minggu yang lalu, never give up, bangkit. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita percaya ada Tuhan di dalam diri kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita hadir, kita membawa perubahan situasi yang nggak baik menjadi baik. Apa respon kita, apa reaksi kita ketika kita melihat ada orang yang bersalah, melakukan dosa? Apa reaksi kita pertama? Apakah kita seperti orang-orang Farisi yang menurut hukum Musa dan hukum Taurat, perempuan ini dilempar batu? Apakah kita mengambil reaksi seperti begitu? Atau kita memutuskan reaksi kita bahwa aku pun gak akan menghakimi engkau? Dalam hal ini bukan berarti Yesus setuju dengan perbuatan dosanya ya. Tapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan melepaskan kita dari belenggu dosa di masa lalu. Roh Tuhan ada pada Anda dan saya. Kalau roh Tuhan itu ada pada Anda dan saya, artinya kita punya kuasa dan kita diutus Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Untuk apa? Merawat orang yang remuk hatinya, bukan menghakimi orang yang remuk hatinya. Tuh kan saya udah bilang, dari dulu saya udah kasih tahu kamu bahwa kamu jangan lakuin itu, kenapa kamu ngotot? Yesus gak lakuin itu kepada perempuan yang berzina itu. Dia gak bilang, kamu tahu gak sih hukum Musa? Kamu tahu gak sih peraturan Taurat? Dia gak memulai sesuatu dengan itu. Dia memulai sesuatunya dengan, aku pun gak akan menghukum engkau. Di dalam rumah ini, kita punya satu culture statement, loving God, loving people, and creating lifestyle. Kalau kita mengasihi Tuhan, arti kita mengasihi sesama. Jangan kita mengasihi Tuhan, tapi sesama kita ketika jatuh di dalam dosa, kita nggak mengasihi dia. Kita nggak menolong dia, kita nggak merawat dia, kita nggak membebaskan dia dari jebakan masa lalunya. Keberadaan kita ada kuasa untuk menolong dan merawat orang-orang yang dalam kondisi hati yang remuk. 1 Korintus 3 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Di dalam diri kita ada roh Allah yang memampukan kita. Kalau kita pernah mengalami disakiti orang, bahkan rasanya orang itu nggak layak untuk kita maafkan, untuk kita ampuni. Tapi satu titik ada dorongan di dalam hati kita untuk bisa mengampuni, untuk bisa menerima dia, untuk bisa memaafkan, untuk bisa melupakan apa yang dia lakukan kepada kita. Artinya apa? Artinya itu karena ada kuasa Tuhan yang memampukan kita. Waktu kita lakukan hal itu, mengampuni dia, memaafkan dia, menerima dia apa adanya, kita sedang mengubah keadaannya dia. Amin. Roma 8 ayat 28 dalam terjemahan bebas, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Kita tahu dalam perjalanan kehidupan kita, ada Allah yang bersama-sama dengan kita, yang terus membantu kita, menolong kita. Dan setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, rancangan Allah, semuanya akan mendatangkan. Pernah nggak kita mengalami penolakan? Atau pernah nggak kita sebagai pelaku yang menolak orang? Tahukah Anda bahwa penolakan itu bisa membuat orang merasa tidak layak? Penolakan itu bisa membuat orang merasa terintimidasi dan bisa berkembang kepada tindakan-tindakan yang bodoh membahayakan kehidupan orang tersebut. So hati-hati, kita bangun rumah ini bukan spirit penolakan. Amin. Loving God and amin. Itu yang kita bangun, mengasihi sesama. Kita nggak bangun spirit penolakan. Waktu kita menolak orang, kita sedang menyakiti orang tersebut. Tapi juga hati-hati ketika kita punya spirit penolakan, padahal ada orang di sekitar kita yang gak menolak kita. So kita perlu cek spirit itu datangnya dari mana. Kalau kita merasa kita tertolak padahal ada orang di sekitar kita yang tidak menolak, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Kita perlu bangun budaya, jangan ada spirit penolakan di tempat ini. Kalau kita mengalami penolakan, ingat Tuhan Yesus lebih kejam mengalami penolakan daripada kita. Yesus yang tidak bercacat, Yesus yang tidak berdosa, bahkan dia rela menanggalkan jubah kealahannya, menerima dirinya ditolak. Bahkan berakhir di mana? Berakhir di kayu salib. Hanya untuk apa? Untuk Anda dan saya. Yesus telah mematahkan spirit penolakan itu. So jangan bangun spirit penolakan itu lagi. Spirit itu telah dihapus oleh Yesus. Telah ditanggung oleh Yesus di mana? Kayu salib. Jangan bangun spirit itu lagi. Amin. Jangan pernah merasa nggak berlayak, nggak layak. Tuhan itu yang melayakkan kita. Kita semua nggak layak di tempat ini. Nggak ada satupun di tempat ini kita yang layak. Tapi karena Tuhan Yesus melalui pengorbanan di kayu salib, dialah yang melayakkan kita. Amin. Kalau hari-hari ini ada lamaran, Anda sedang mengalami penolakan
lamaran kerja Anda ditolak. Pernah ya ngalamin hal itu ya? Hasil kerja Anda ditolak oleh pemimpin Anda, padahal Anda sudah berusaha, begadang sampai tengah malam. Saya punya teman di sini begadang sampai tengah malam dia. Saya tanya telepon di mana? Masih di kantor. Ya, karya Anda ditolak oleh orang-orang sekitar Anda, oleh dunia. Pernahkah Anda mengalami hal ini? Atau cinta Anda ditolak oleh orang yang Anda cintai? Kalau Anda pernah mengalami hal ini, jangan sedih. Semangat. Never give up. Bangkit. Ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang lebih daripada itu, yang menyakitkan. Tuhan Yesus sampai berdarah-darah. Anda belum berdarah-berdarah. Anda hanya luka yang tak terlihat. Oleh sebab itu kalau Anda mengalami penolakan, jangan pernah bertindak bodoh. Berusaha mengakhiri hidup Anda. Berusaha menyakiti diri Anda sendiri. Anda yang sakit, orang lain tertawa. Jika Anda sedang mengalami hal itu, ingat ini, catat. Di tangan Tuhan, kisah hidup Anda belum berakhir. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan Anda. Bisa katakan amin? Di tangan Tuhan tuh hidup kita belum berakhir. Jangan menyimpulkan bahwa kita udah berakhir. Jangan berusaha menjadi Tuhan. Yang seakan-akan kita tahu bahwa ini semua sudah berakhir. Ada orang lain mungkin melukaimu. Ingat, ada Tuhan yang selalu memulihkan engkau. Amin? Orang lain mungkin menjatuhkanmu. Ingat, ada Tuhan yang selalu setia berada di sekitarmu, yang siap menolong engkau.